Waalaikumsalam. Enggak, aku mikir gede paling. Wis Ya, apa wis clear? aman. Aman. Iki mau gayane akeh tamune. Iya, bos, orang sibuk dong. Katene tahun baruan. Iya, sama sih. Ya wis, bukan, dibuka. Oke, baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa Waalaikumsalam. lagi dengan kita. Mungkin kita sudah lama nggak live lah. Kira-kira hampir 1 atau 2 bulan yang lalu lah kita live bareng. Dan kali ini kita bertemu di penghujung tahun, ya, di penghujung warsa yang mungkin teman-teman lain hari ini sedang melakukan kegiatan-kegiatan biasa seperti bakar-bakar, kemudian kumpul-kumpul dan lain-lain. Yang pasti pesan dari kami ya tetap mematuhi protokol kesehatan karena hari ini di kondisi pandemi seperti ini kan bahaya juga gitu. Baik rekan-rekan atau teman-teman, rekanita, sahabat-sahabat, semuanya lah. Kali ini kita live dengan tema apa tadinya temanya 2021 Sebentar. resolusi diri Optimisme semangat optimisme resolusi diri lah. 2021. Hmm. Artinya memang kita ini forum diskusi, forum cerita, nggak terlalu formal. Kemudian untuk mengisi di penghujung tahun ini kita merefleksikan diri, kita mencoba untuk satu injeksi energi bagaimana kemudian 2021 ini menjadi lebih baik lah kira-kira seperti itu. Sebelum itu Mbak Marta lah kira-kira ya. Sebelum kita sapa dulu lah teman-teman yang mungkin kali ini hadir dalam ruang kita atau ruang diskusi dan cerita pada malam hari ini. Monggo. Sapa dulu Mbak Marta. Saya manggilnya Iya. Mbak aja ya. Yaudah, kalau gitu saya manggil Mas Farhan. Jadi, assalamualaikum semua teman-teman yang sudah join. Ini ada Dila, ada ARF, ada Sokil, ada Huriani. Selamat datang. Kita nanti di sini kan tadi udah jelasin sih, sifatnya kan sharing ya. Karena daripada tahun baruan di luar, lebih baik tahun baruannya di sosial media aja. Betul, betul. Sudah itu, Mbak. Udah, perkenalannya apa lagi? Ini menarik loh, Mbak Marta ini salah satu orang yang mungkin menginspirasi lah di Kabupaten Karawang, kemudian pemuda pelopor, kemudian sekretaris salah satu organisasi yang mungkin kita kenal besar gitu, kemudian saya rasa 2020 ini tidak menyurutkan seorang Marta untuk beraksi. Kira-kira ya Mbak Marta, kira lo ya, kita cerita saja santai. Apa sih yang baru kira-kira dari 2020 ini dari Mbak Marta sendiri? Apa yang baru? Iya, karena kan kondisi pandemik ini, wah, dari semua faktor kira-kira semua sektor lah ya, ini terpengaruh. Kemudian dari Mbak Marta sendiri, apa yang baru kira-kira dalam kondisi pandemi seperti ini? Gak ada sih, tapi mungkin ini ya, bukan apa yang baru, tapi lebih ke sesuatu yang lebih dimodifikasi sih. Aku bingung sih konsepnya sesuatu yang baru itu sesuatu yang kayak gimana. Mungkin bisa dulu deh Mas Farhan contohin. Karena gini loh Mbak ya, saya rasa pandemik itu gak apa sih, pandemi itu memaksakan diri, menekan kita untuk mencoba hal baru. Artinya semisal ada artis yang dulu misal artis itu sering on air, cuma gara-gara pandemi, gara-gara corona ini harus beralih ke YouTube, kemudian harus beradaptasi dengan YouTube dan lain-lain. Artinya itu hal baru. Kemudian ada beberapa bisnismen
kemudian dari bisnisnya yang mungkin dulu itu naik gitu, sekarang sudah tidak anu lagi gitu, sehingga harus beradaptasi. Itulah yang disebut hal baru dari segi adaptasinya, dari segi mungkin pemikirannya dan lain-lain. Mungkin seperti itu sih kalau menurut saya. Karena saya sendiri loh Mbak, pandemi itu menurut saya mengajarkan banyak hal, terutama karena kita di organisasi gitu. Kita di organisasi itu kita dituntut untuk mikir kira-kira organisasi tetap berjalan, kaderisasi tetap berjalan, cuma dalam kondisi yang mungkin tidak pasti itu gitu. Dan itu saya rasa sangat menguras pikiran, Mbak. Apalagi ditambah satu Mbak, Apa? Standar kaderisasi itu tidak boleh virtual. Ini yang mungkin saya rasa, apalagi waktu itu saya di kaderisasi itu, aduh, ini menguras pikiran sama sangat menguras pikiran gitu kira-kira. Itu di samping Tapi karena kaderisasi harus jalan juga ya, nggak boleh macet. betul. Betul. Cuma kalau Mbak Marta sendiri apa ya, apa ya istilahnya 2020 ini seperti apa sih menurut Mbak Marta? Menurutku tadi udah nggak sih, menurut Mas Farhan sendiri udah nggak sih? Sudah sih saya. Apa ya, mungkin ini sih, uh, taunya pasti kalau kata orang-orang berat ya, karena gitu tadi mungkin banyak rencana, termasuk juga Mas Farhan sebagai wakakaderisasi yang pasti udah punya itu peta buat kaderisasi di seluruh Kabupaten Pasuruan, terus tiba-tiba harus cancel atau mungkin harus batal Betul. karena itu tadi kan. Tapi kalau uh, ngelihatnya sekarang sih kesannya kayak lebih ke membangun kekuatan, karena gini, kalau nggak dihadapin sama situasi yang kayak gini mungkin nggak akan jadi sekuat ini juga kayak gitu. Paham nggak sih maksudnya, kayak Betul. Cuma yang mungkin menguatkan dulu kira-kira kayak menguatkan apa. yang yang menguatkan kira-kira sampai titik ini kira-kira dari Mbak Marta sendiri kan setiap orang berbeda nih. Ada memang beberapa orang yang menguatkan dari mungkin keluarganya ataupun ada motivasi dari guru. Kalau Mbak Marta sendiri yang menguatkan Mbak Marta kira-kira sampai kuat ya, sampai titik ini ya, sampai titik ini kira-kira apa Mbak? Kalau itu biasanya orang sekarang nyebutnya support system kan ya. Ya, supporting system. Support system itu banyak sih pasti, karena karena gini, uh, mulai dari awal Maret kan datangnya ya. Sebenarnya kan kita ketika 2019 ke 2020 itu pasti udah banyak resolusi, udah banyak rencana intinya yang sudah di list untuk diwujudkan di 2020. Terus tiba-tiba karena pandemi akhirnya harus batal. Otomatis kan kayak tiba-tiba nggak semangat gitu kan untuk melanjutkan ini gitu loh. Apalagi ada juga kan yang sampai benar-benar ini itu menggagalkan seluruh rencananya. Akhirnya tapi aku dari sini sih lihat akhirnya itu tadi banyak orang-orang yang saling support, kayak semangat ya gitu, nggak boleh stres, misalkan juga kesehatan. Tapi faktor utama sih pastinya satu, keluarga pasti support system. Dan menurut aku yang otomatis menjadi kekuatan itu adalah tekanan itu sendiri. Jadi ketika merasa ditekan atau tertekan dengan suatu kondisi di mana kita ngerasa aku nggak bisa berkembang, apalagi pandemi kayak gini, semuanya macet, udah nggak bisa. Tapi sejujurnya itu adalah kekuatan buat kita sendiri untuk membangun jadi alasan untuk membangun kekuatan bahwasanya oke, dengan pandemi yang kayak gini berarti aku nggak bisa buat berhenti, cuman mungkin rencana-rencana kemarin perlu untuk diadaptasi kayak gitu. Berarti pernah juga berarti ya Mbak Marta ada di posisi terendah ya, selama 2020.
Kira-kira apa Mbak? Ya, Nah, mungkin sharing lah kita. ditanyain. Biar teman-teman juga di luar itu kuat lah untuk ada di posisi terendah. Karena saya juga sendiri itu pernah sih di dalam posisi terendah, kemudian harus bangkit, kemudian memang benar-benar dari diri sendiri itu harus oke lah, Farhan ini kuat misal. Kalau Mbak Mata sendiri ada nggak selama 2020 ini di posisi terendah gitu? Di titik terendah lah kira-kira. Apa ya? Mungkin ini agak nggak jelas sih, tapi kayak posisinya itu gini, posisi yang em, apa ya? Gini, mau kelihatan kuat ini lemah, tapi mau kelihatan lemah ini kayak lingkungan atau circle itu tidak mengizinkan hal itu. Jadi kesannya kayak ditekan dua kali kan, kayak aku ini udah nggak sanggup, tapi kenapa sih keadaan dan lingkungan itu maksa banget, akhirnya buat sharing sama siapapun juga bukan males sih, tapi kayak nggak ada gitu loh, karena itu tadi dari lingkungan sendiri pun udah memaksa untuk ya nggak boleh lah kayak gitu, nggak boleh lah kayak gini kayak gitu, tapi akhirnya juga itu tadi yang akhirnya buat sadar bahwasanya oke, kekuatan itu dibangun dari tekanan itu sendiri gitu. Itu si titik terendahnya yang gini, kate sambat nang sopo iki gak ono, tapi di sisi lain juga harus bukan terlihat baik-baik saja, tapi untuk tidak memperlihatkan hal yang mungkin akan mengganggu orang lain gitu sih. Mungkin kalau kalau versinya Farhan sendiri bakal beda. Iya sih, karena dalam bukunya Tan Malaka kalau nggak salah kan ada terbentur, terbentur, terbentuk gitu kira-kira. Seseorang itu kan jadi itu ketika dia itu ada benturan. Pun ketika misal sate ayam lah, bicara sate ayam. Sate ayam bisa enak itu karena perjuangan gitu. Artinya misal harus cari ayamnya dulu, kemudian harus bakar-bakar, harus berkeringat, kena asap dan lain-lain. Untuk merasakan kenikmatan. Pun kita ketika kehidupan menurut saya juga pernah dalam posisi apa namanya di titik terendah, misal bisnis juga apa namanya amburadul karena pandemi juga, kemudian kuliah juga harus selesai, ada tekanan beberapa orang harus nikah dan lain-lain. Mungkin oh iya, dapat tekanan kayak gitu. Sama sih kayaknya. Lanjut lanjut. Sama sih. Ada tekanan yang mungkin dari atas nekan, dari bawah juga nekan. Sehingga ini juga menjadi satu pola kehidupan dan pelajaran dalam kehidupan sih menurut saya. Bagaimana kemudian kita harus menyelesaikan, bagaimana kemudian kita harus menghadapi dengan bijak. Karena sesuatu tanpa ada keputusan yang bijak itu akan berdampak yang sangat apa ya istilahnya buruk lah terhadap diri kita. Karena adil dalam berkehidupan, adil dalam keputusan itu tidak apa ya tidak menjamin dia bijak. Jadi ketika dia bijak sudah pasti dia adil terhadap diri sendiri, terhadap apa namanya terhadap tubuhnya, terhadap otaknya, bahkan terhadap orang yang dalam circle-nya itu. Menurut saya itu sih. Dan yang penting ketika kita dalam posisi terendah itu adalah kita apa ya kembali kepada Tuhan lah. Menurut saya begitu sih. Kembali kepada Tuhan bahwa Tuhan itu tidak akan memberikan satu cobaan ketika apa nama hambanya itu tidak mampu gitu kira-kira. Seperti itu sih. Agak sedikit anu lah. Ini ya, banget langsung gitu. langsung inget quote-quote yang agak religius tiba-tiba. Tiba-tiba langsung ya, tiba-tiba langsung inget wah, saya ini ternyata diciptakan untuk ini gitu. Oh, ternyata Tuhan ini masih sayang pada aku gitu. Kira-kira seperti itulah. Dan setiap sore itu pasti dengarkan pengajian lah kira-kira seperti itu. Ini kan tapi masih istiqomah kan. Ntar pandeminya hilang, terus habis itu ini apalagi sekarang kan udah masuk new normal. Semoga istiqomah. Ya haruslah itu istiqomah dalam persoalan kebaikan itu kan harus. Tapi upaya dan usaha ini kan tetap apa namanya tetap dilakukan. Bagaimana kemudian hidup ini tetap positif gitu kira-kira. Tapi Mbak Marta, menarik loh ketika kita bicara tentang resolusi. Saya juga punya apa namanya
daripada mimpi-mimpi saya timelist itu, kemudian yang saya catat ketika itu gitu loh, ketika waktu 2020 ya, atau di akhir 2019 lah, awal-awal dulu itu kan banyak yang ingin libur panjang, banyak yang itu kesampaian lah kayak gitu. Cuma saya juga ada beberapa list atau mimpi di 2020 dan itu sampai sekarang belum terlaksana. Kalau Mbak Mata sendiri apa sih resolusi terbesar di 2020 kemudian terbengkalai gitu? Iya. Kenapa? Bentar. Aku nggak dengar kalimat terakhir. Soalnya ini ketawa. Resolusi yang mungkin 2020 kemarin itu terbengkalai karena pandemi lah kira-kira seperti itu. Apa ya? Yang pasti tugas akhir. Itu soalnya udah direncanakan mulai dari semester 5. Iya, benar 5. Enggak deh, mulai dari semester 6. Terus rencananya semester mepet 8 udah harus selesai. Ini malah masuk semester 8 belum selesai. Jadi ya otomatis udah keluar lah dari resolusi. Itu sih satu-satunya. Udah ada sih dulu kayak kelihatan mungkin kalau aku nyetoris kayak SPD 2020 gitu kan. Terus ternyata nggak jadi. Itu sih resolusi yang kelihatan, tapi yang lainnya belum ini sih. Mungkin nggak ngefek kali ya. Soalnya nggak kelihatan itu tadi. Cuma yang mungkin teman-teman harus tahu ya, sebenarnya dalam kondisi pandemi ini kan ada beberapa orang yang mungkin itu terlihat alay lah. Artinya alay itu begini, dia tidak mau ngapa-ngapain, dia sudah istilahnya pasrah dalam kehidupan, dia tidak mau usaha dan lain. Padahal ada ribuan jalan untuk menuju Roma gitu. Dan saya rasa ada sih beberapa orang yang mungkin dari resolusinya yang 2020 itu terbengkalai dan akhirnya dia down dan akhirnya dia terjatuh gitu. Dia nggak mau bangkit, kemudian sampai dia udah pasrah gitu. Nah ini yang harus menjadi catatan. Mungkin ada pesan lah kira-kira buat teman-teman yang seperti itu. Mungkin ada yang rebahan saja, ada udah pasrah lah, tugas akhir selesai lah gitu. Atau bahkan ada beberapa orang yang mungkin punya rencana 2020 ini nikah gitu. Tapi karena mungkin pandemi gak jadi gitu. Dan akhirnya dia juga jatuh. Ini ya, Farhan gak jadi nikah? Enggak, bukan saya lah kira-kira. Oh, kirain. Yang pasti bukan saya gitu. Tapi masuk ini gak? Masuk apa ya? Catatan gak? Terus masuk resolusi 2020? Kalau saya? Iya, kalau aku nggak mungkin. Saya enggak sih. Saya itu untuk target nikah kisaran 1 sampai 2 tahun lagi lah. Enggak untuk tahun-tahun ini gitu kira-kira. Dan itu sudah menjadi catatan ketika saya tahu bagaimana kehidupan yang nyata gitu kira-kira. Oh berarti karena kemarin kalau tuh nikah kayaknya kehidupan palsu. Iya. Tapi resolusi besar saya itu adalah keliling Indonesia waktu itu. Jadi saya punya resolusi 2020 itu saya harus minimal keliling Indonesia lah. Tempat yang harus saya datangi itu adalah Papua dan Aceh. Itu yang mungkin sampai saat ini keinginan besar saya. Kedua adalah menyelesaikan tugas akhir. Sampai sekarang sudah semester akhir gitu kira-kira ya. Iya, sama-sama semester akhir kayaknya. Iya, sama. Cuma saya rasa bukan bukan satu persoalan yang kemudian menjadikan kita down, kemudian tidak menjadikan kita jatuh gitu. Artinya ketika kita sudah tahu persoalannya, ya tinggal kita menyelesaikan itu. Saya 2021 ini harus selesai semuanya gitu. Misal harus selesai kuliah, harus bener-bener harus kerja, kemudian juga harus start bisnis dan lain-lain. Itu sih kalau saya sih nggak terlalu sampai terpuruk gitu kira-kira. Karena ada beberapa orang yang terpuruk gara-gara itu. Aku ini loh sampai pernah baca
di Twitter sih kayak gini, resolusi 2019 itu resolusi 2020 itu adalah resolusi yang nggak terwujud di 2019, dan akhirnya resolusi 2021 adalah resolusi yang tidak terwujud di 2020. Kayak tahu nggak sih maksudnya, gitu tadi ya, resolusi kita itu sebenarnya tetap tetap aja, cuman yang nggak terwujud di 2020 ya udah diwujudin di 2021. Tapi karena sekarang mungkin itu tadi seperti yang dikatakan Mas Farhan sendiri, bahwa sekarang udah mulai banyak orang yang down mentalnya itu tadi. Aku mau tanya apa lagi tuh Pak, Eh, kalau menurut Mas Farhan sendiri, kira-kira aku nggak mau jawab dulu soalnya, makanya aku nanya balik. eh Gimana? Ya enggak, gini, dengan kondisi yang seperti itu emang perlu nggak sih untuk kita punya resolusi di 2021 setelah kita tahu dan menghadapi bahwa 2020 itu kita buat resolusi itu kayak bukan gak ada gunanya sih, tapi banyak yang nggak terwujud kayak gitu loh. Mungkin ada juga yang bilang kayak gak ada gunanya gitu, ternyata banyak yang batal kayak gitu. Kalau Prepare lah saya untuk sih 2021. eh, kalau saya karena memang sudahlah 2020 itu sudahlah kondisi yang mungkin menjadi satu tahun yang bersejarah dan satu tahun yang mungkin cepat lah bagi kita semua gitu. Artinya dari segi apapun kita harus adaptasi, bisnis, kuliah, bahkan organisasi dan lain, kita sudah istilahnya beradaptasi dengan kehidupan baru gitu ya, atau new normal. Dan resolusi 2021 saya rasa ya penting gitu. Karena apa? Tanpa adanya resolusi kita itu, menurut saya loh ya, menurut saya ini perspektif saya. Menurut saya kehidupan kita akan ngambang tanpa adanya target gitu. Artinya di samping kita punya resolusi itu kita juga harus punya target jangka pendek juga jangka panjang. Artinya kehidupan kita sebenarnya sama seperti organisasi lah. Kita sudah juga punya target program kerja, kemudian sampai kira-kira misi kita itu apa di 2021, gongnya itu seperti apa, kapan waktunya kita landai, kapan waktunya kita mungkin mempercepat kita gitu. Mungkin gitu sih. Sehingga apa? Kehidupan kita itu akan terstruktur dan kehidupan kita itu akan jelas arahnya kemana. Ada beberapa orang yang mungkin dia nggak punya tujuan dan arah tujuan. Karena dengan adanya resolusi maka kita akan tahu perkembangan kita. Kalau tanpa adanya resolusi maka dia tidak akan tahu seberapa dia berkembangnya antara 2020 dan 2021. Apa bedanya? Menurut saya gitu sih. Karena kita harus punya target jangka pendek. Kita juga harus punya target jangka panjang. Kira-kira di 2021 ini seperti apa? Apa apa namanya target goal kita? Ending goalnya seperti apa? Mungkin seperti itu sih. Kalau saya sendiri, misal di 2021 ini harus kuliah, harus selesai kuliah. Kemudian kalau memang di akhir itu kira-kira ya di akhir tahun kita harus nikah. Itu juga menurut saya salah satu target yang mungkin teman-teman juga harus tata mulai sekarang. Kalau kita tidak punya itu, maka mengikuti arus itu boleh loh. Mengikuti arus itu boleh. Cuma jangan sampai kemudian kita mengikuti arus tapi nggak tahu arus itu harus kemana. Karena kalau bisa di sungai gitu misalnya, kita analogi contohkan sungai gitu. Oke, kita ngikuti arus itu di sungai itu. Cuma juga kita harus tahu kapan waktunya kita berhenti dan kemana arus ini gitu. Jangan sampai kita ngikutin saja gitu. Jangan-jangan itu ke laut gitu. Atau bahkan jangan ke laut. Jangan-jangan arus itu akan mati gitu. Ke sungai yang mati gitu. Karena ada beberapa sungai yang kecil kemudian sampai ujung gitu udah mati. Atau bahkan akan nyampe pada sungai yang besar tapi keruh. Nah, ini bahaya gitu. Maka ngikuti arus itu boleh. Cuma harus
tahu arus itu akan kemana dan kapan waktunya kita berhenti, kapan waktunya kita juga akan menyelesaikan dalam art itu. Menurut saya seperti itu sih menurut aku. Ya, ya berarti ini memang intinya tetap ya, meskipun banyak mungkin orang-orang yang udah nyerah karena 2020 kemarin, enggak sih, sekarang masih 2020 ya. 2020 ini akhirnya kayak udahlah nggak usah buat resolusi, banyak yang bilang kayak gitu. Sebenarnya pemikiran juga. Aku bertanya kayak gini karena aku sendiri juga sempat untuk tidak membuat resolusi itu tadi, mencoba untuk kayak udahlah ngikutin arus aja, adaptasi aja, apa yang ada sekarang dilakuin, yang nanti ya udah apa kata nanti. Tapi dipikir-pikir hidup tanpa target itu jadinya malah santai karena gak ada yang dikejar, terus akhirnya kayak gak jalan-jalan, serasa kayak ya udahlah kan udah gitu, terus yang ada sekarang aja dilakuin, yang dipengenin sekarang yang dilakuin. Ya udah akhirnya setelah benar yang dikatain sama Mas Farhan tadi, dan sebenarnya sudah hampir meyakinkan aku juga bahwasanya memang 2021 itu bagaimanapun kondisinya nanti tetap satu, kita harus optimis untuk mewujudkan resolusi. Karena ya itu tadi, yang penting kita tahu arusnya, karena kan ya sih ngelihat 2020 kemarin mungkin masih ngambang itu tadi kan, karena kondisinya yang nggak jelas, akhirnya itu tadi ngambang, terus banyak yang nggak terwujud. Tapi di 2021 berarti ada penambahan di strateginya. Strateginya mungkin untuk tahu kita itu mau kemana, arus yang akan kita ikutin itu kemana. Makasih loh. Maksudnya udah diyakinkan bahwa oke, aku harus punya resolusi gitu. Iya, tapi loh, kemarin itu waktu hallnya Gus Dur, itu saya ngikutin live-nya PW kan, PW Giti Ansor. Ketika sambutannya Gus Safi itu ada kalimat yang mungkin hari ini harus menjadi apa ya, satu simbol dalam otak atau satu simbol dalam satu pemikiran kita, yaitu tadi itu injeksi energi. Saya rasa resolusi 2021 ini salah satu injeksi energi untuk kita bisa melewati 2021. Saya kira itu sih, karena apa? Tanpa adanya injeksi energi di 2021 ini kita sudah istilahnya kita sudah selesai lah. Kita dengan kondisi yang seperti ini, carut marut, kemudian kita ada tertekan, yang mungkin yang kerja bisa di PHK, apalagi dengan kondisi bangsa seperti ini. Artinya harus ada satu injeksi energi baru, dan itu positif. Nah, salah satu lahirnya injeksi energi itu adalah dari resolusi 2021. Kalau kita sudah mengelis resolusi 2021, maka kita harus mulai sekarang ini menentukan arah gerak kita kemana. Kalau dalam proses menentukan program kerja itu kan ada namanya strategic planning. Dalam satu strategic planning itu kan menentukan ada analisa SWOT-nya. Kita harus tahu kelemahan kita, kekuatan kita, kesempatan kita, bahkan yang lainnya, bahkan persoalan-persoalan yang mungkin ada di circle kita. Dan itu harus dilakukan di dalam diri kita. Strategic planning itu. Ketika kita sudah tahu resolusi 2021 kita. Kita harus menentukan target pendek kita. Kita harus menentukan target panjang kita dan besar kita. Itu saya rasa akan menjadi salah satu injektor atau injeksi daripada energi 2021. Sehingga 2021 kita akan menjadi insan yang baik gitu kira-kira. Betul. Kalau tidak Masya Allah lah. Ini kalau Mbak Marta sendiri, satu kata lah buat 2020 kira-kira apa? Apa ya? 2020. Satu kata.
bentar, aku mau kasih kata-kata yang sekiranya ini enggak, kalau dibilang bagus juga enggak, tapi dibilang enggak bagus juga menurut aku berkesan kok gitu. Jadi kalimat boleh nggak ini? Maksudnya jangan Oh, jangan baik. kata deh. Satu Kalau kata kan kalimat cuma satu. buat 2020 ya. Apa ya? Ini quotes di lagu sih. Kayak mungkin kita banyak kehilangan, tapi di satu hal kita juga banyak menemukan. Move on lah ya. Iya, iya, iya Intinya sih move bisa on jadi gitu. move on bisa Move jadi. on. Cuman ya udah ngeliat kan Jadi move on ya, kondisinya move on. kondisinya itu kayak banyak kehilangan hal-hal yang mungkin ingin diwujudkan terus, tapi misalnya gini, aku cerita dikit apa deh ini, selama selama sebelum pandemi pasti Mas Farhan udah pernah ngerasain yang namanya pindah dari satu tempat ke tempat lain ketika kaderisasi waktu itu masih belum pandemi. Otomatis kan kayak sehari bisa ada 4 kaderisasi sampai akhirnya kita harus pindah dari satu tempat ke tempat lain gitu kan, kayak nggak ada jedanya kan gitu. Itu sebenarnya udah jadi rutinitas sebenarnya kita, pasti Mas Farhan sendiri juga udah biasa dengan hal yang seperti itu, tapi ketika pandemi ini datang terus ada physical distancing, ada kebijakan untuk apa nggak keluar rumah, akhirnya kan nggak ada kegiatan sama sekali, tapi di situ kita menemukan satu, itu jeda. Jadi memang kita kehilangan mungkin kegiatan itu tadi, tapi di sisi lain kita nemuin satu hal itu tadi. Ada jeda di mana oke, waktunya badannya istirahat kayak gitu. Waktunya buat rehat. Maksudnya yang kemarin itu kamu udah ngeforsir, sekarang waktunya diistirahatin kayak gitu. Itu sih. Jadi konsepnya itu di situ. Ya emang kita kehilangan, tapi di satu sisi kita juga nemuin hal yang baru. Ya itu tadi sih konsepnya move on. Move on tapi nanti balik lagi. Iya sih, cuma anu sih ya, apa namanya, kalau istirahat kita terlalu lama ini kan nanti tidur gitu ya kira. Iya benar sih. Tapi kan sekarang udah new normal kayaknya. Udah ada beberapa kegiatan juga kan pasti. Cuman kan sekarang kita separtner, jadi kayaknya udah nggak gerak di kaderisasi lagi kan. Tapi hal produktif apa kira-kira yang kemarin mungkin Mbak Marta lakukan lah ketika 2020 lah, sebelum kita beranjak ke 2021 yang kita teruskan yang tadi. Kira-kira 2020 kemarin nih, apa sih hal produktif yang Mbak Marta lakukan? Ada hal produktif apaan ya? Mungkin Nggak bisa ini sharing sih. lah kepada teman-teman karena pandemik belum usai. Gitu. Mungkin ini. Um, Kalau aku suka ini sih. Maksudnya dulu sebelum ikut organisasi suka kayak buat-buat apa ya? Do it yourself, kayak apa sih itu, kerajinan. Terus habis itu karena kegiatan akhirnya nggak pernah yang namanya di rumah, jadinya ya udah, ketika physical distancing, ketika disuruh di rumah aja udah mulai aktif lagi bikin kayak gitu-gitu, bikin kerajinan lah. Misalkan kemarin sih ini sebenarnya masih konsep, udah setengah jalan tapi belum ini karena aku posisinya di Malang, buat gantungan masker. Terus Wah, menarik itu. mading enggak sih, tapi buat mandiri, jadi bukan untuk diperjualbelikan, karena kayak pengen aja punya gantungan masker yang habis pakai sama yang habis dicuci biar nggak jadi satu kayak gitu. Terus habis itu bikin apa lagi kemarin ya, ini apa sih lupa aku, pokoknya ada beberapa sih. Kemarin bikin mading juga dari kanvas, jadi cuman bikin kerajinan gitu doang, sama satu belajar masak. Tapi Ini nggak harus dilakukan nggak nih. iya, soalnya harus sadar umurnya udah 21, masa iya belum bisa masak gitu kan. Masa nggak bisa mandiri buat diri sendiri, terus masa harus beli terus, kan enggak. Harus inilah, setidaknya memberi makan diri sendiri itu perlu. Meskipun asing gitu lah. Iya enggak, sekarang udah nggak asin. Iya dulu sih, awal-awal belajar kayak masukin garam banyak aja, ternyata malah kasinan. Wajar kan belajar.
Kalau Farhan Memang sendiri, apaan gimana? yang sudah dilakukan sejauh ini? Hal produktif apa yang sudah dilakukan? Mungkin kalau awal-awal pandemi mungkin kita kaget lah. Cuma setelah tahu bahwa ada beberapa itu tadi ada 1.000 jalan lah menuju Roma. Jadi waktu awal-awal corona itu sampai saya ngisi seminar online itu sampai kisaran sehari 3 kali. Itu mungkin saya rasa hal yang sangat produktif gitu. Dan alhamdulillahnya ketika corona ini banyak belajar dan paling gampang ketika kita membuat satu kegiatan. Bahkan seminar internasional pun bisa kita lakukan online gitu. Dan ini kan satu satu apa ya terobosan baru, satu hal baru kemudian bisa kita lakukan gitu. Dan ketika itu saya itu ngisi sampai 3-4 kali lah sehari itu ngisi seminar online. Seminar online, ngisi kaderisasi gitu, strategi kaderisasi di kondisi pandemik dan lain-lain. Sampai pertengahan tahun lah kira-kira atau sampai pertengahan tahun sampai bulan-bulan apa kemarin bulan-bulan Agustus Agustus ya sih. ya, sampai bulan-bulan Agustus September lah baru ketika dilakukan ya apa namanya diputuskan new normal itu atau apa namanya bisa melakukan kegiatan dengan melakukan protokol kesehatan baru kita mulai membuka keran baru lah keran-keran kaderisasi dan saya tetap sih hal produktif yang saya lakukan ya saya harus bisnis lah buka bisnis tetap di kaderisasi tetap melakukan satu gerakan atau strategi kaderisasi dan organisasi yang pasti saya sekarang punya bisnis konser punya fotokopi ya percetakan kecil lah dan itu yang menuntut saya untuk itu ya karena pandemi ini dan selama selama corona saya belajar itulah saya belajar gimana sih cara buat undangan gimana sih desain gimana sih uh, apa namanya bisnis counter itu dan sharing-sharing kepada orang-orang yang sudah sukses bagaimana sih fotokopi biar sukses karena uangnya fotokopi itu kan kecil bagaimana mengumpulkannya bagaimana sampai apa namanya aksesorisnya seperti apa dan lain-lain mungkin itu sih di samping juga ngisi kegiatan-kegiatan online kegiatan-kegiatan kaderisasi dan kegiatan organisasi yang mungkin menguras tenaga lah ya. Karena rapat aja juga harus online gitu kira-kira. Mm-hmm. Ibnu ini ya mungkin itu sih sempat rapat online rapat online dan kemarin akhir-akhir ini karena sudah boleh ya offline lah offline kita rapatnya offline bahkan kita sudah melakukan cover job juga melakukan cover job itu juga offline tapi tetap mematuhi protokol kesehatan dengan ketat mungkin itu sih dan yang pasti bukan yang pasti sih tapi karena tuntutan juga gitu saya juga sekarang buka IO event organizer dengan beberapa teman di Sukorejo kantornya office kita di Sukorejo dan saya rasa itu juga karena corona gitu loh kalau kita tidak memutar otak untuk berbisnis ini nggak akan dapat uang gitu kira-kira mungkin itu sih hal yang produktif yang saya lakukan kemarin ya, sampai saat ini ya tetap saya lakukan gitu kira-kira. Oke, keren sih itu juga salah satu yang bisa menginspirasi mungkin orang sekitarnya bahwa pandemi itu nggak menghalangi orang-orang untuk melakukan sebuah inovasi juga. Kalau nggak ada corona juga nggak bakal nge-IO kan, kayak gitu. Betul. Berarti udah banyak dong sekarang. Kayaknya lebih produktifan Farhan deh daripada aku. Enggak sih, itu cuma luarnya aja lah kira-kira. Kalau dilakukan sebenarnya ya capek. Iya. Produktif semuanya enggak, jadi juga tergantung capek. kita sih. Tergantung kita sih menurut saya. Kalau saya sih, kalau kita pun merasa bahwa itu hal yang produktif kemudian kita lakukan dengan hal yang produktif juga dengan cara yang produktif saya rasa juga akan menjadi satu hal yang
sangat luar biasa. Tetapi ketika itu hal yang produktif tapi kita lakukan dengan cara yang tidak produktif, saya percuma gitu, akan buang-buang waktu gitu. Benar. Nah, kayaknya udah deh tadi ya. Apa namanya? Kesan udah, terus kayak sebutan untuk 2020. Ini belum sih kalau versinya kalian sendiri 2020 itu apa? Kan aku nggak tahu. 2021 itu menurut saya 2020. 2020 itu menurut saya itu luar biasa. Satu kata itu aja, luar biasa. Artinya kalau itu dua kita kata jabarkan apa ya, masa luar aja ya, luar biasa lah, dua kata. Iya. Luar biasa, amazing lah. Karena apa, kita banyak belajar, kita juga dituntut untuk bisa, kita juga dituntut untuk mampu, kita dituntut untuk kuat. Di sisi lain kita diserang dengan virus yang seperti itu mematikan, kita harus menjaga diri, kita juga harus mencuci tangan, menjaga kesehatan, imun, dan lain-lain. Jadi ada dua sisi yang mungkin berlawanan, tapi kita harus istilahnya harus start gitu loh, harus tetap jalan gitu. Tidak ada kata tidak. Dan menurut saya itu luar biasa loh. Kita kuat sampai titik ini, itu saya rasa sangat luar biasa dan pelajaran Masya Allah lah. Dan kita harus terima kasih lah kepada Tuhan, kita bersyukur kepada Allah, kita masih tetap dalam kondisi yang kuat, kita dalam kondisi yang mungkin sampai saat ini itu menjadi insan yang apa ya istilahnya kuat gitu loh menurut saya. Kalau diingat-ingat, oh ini Masya Allah lah kalau 2020. Padahal target-target itu banyak kemarin. Bakal jadi tahun berkesan sih, lebih tepatnya juga ya. Kalau secara umumnya, bukan hanya dari aku atau dari Mas Bran juga. Oke. Tapi karena tahun transisi gak sih? Tahun transisi dari yang normal ke tidak dari yang mungkin biasa-biasa saja atau normal ke satu hal yang baru gitu, atau normal baru gitu kan. Transisinya itu kan menekan psikologi kita nggak sih, menekan pemikiran, menekan diri kita, menekan hati gitu kira-kira. Karena posisi transisi itu seperti itu kan. Sama hanya misal mohon maaf loh, Orba kemudian Orde Baru, masa transisinya sampai ke sekarang ini kira-kira ya juga banyak cerita gitu loh. Apalagi Presiden Gus Dur ketika itu kan. Nah ini kok sampai ke politik kira-kira. Aduh, nggak. Aku kalau politik pusing biasanya. Canda. Oke sih. Ini deh closing buat apa namanya? Kayaknya udah mau ini deh. Aku juga habis ini mau bakar-bakar soalnya. Yang penting itu gini loh. Yang penting kita itu selain kalau adat kita, bukan adat kita sih ya. Kalau kebiasaan kita, itu kan kita biasanya bakar-bakar ayam, bakar-bakar ikan, bakar-bakar jagung. Cuma kita lupa bakar semangat. Artinya semangat untuk menghadapi 2021 itu yang kita lupa gitu. Jangan sampai karena kita terlalu semangat bakar ikan, terlalu semangat bakar ayam, besoknya kita nggak semangat lagi karena kita lupa bakar semangat kita. Ya pesan aja buat teman-teman sebelum kita closing ya. Bakar ayam boleh, bakar ikan boleh, bakar jagung boleh. Cuma jangan lupa bakar semangat untuk menghadapi 2021 ini untuk lebih baik. Itu sih menurut saya. Karena juga Banteng ini udah besar-besar kayaknya diri. Ya sama sih. Ini mumpung apa sama teman-teman kos juga. Oke, nanti aku juga sekalian mau bakar semangat sih. Soalnya kan besok udah masuk 2021. Kayak gitu. Oke, mungkin apa kalau satu kata aja sih.
kalau Marta satu tekad lah, satu tekad untuk 2021. Apa ya? Aku tuh kalau ditanyain gini mesti mikir soalnya. Gak apa-apa. Satu, tekadnya. Ini bisa disebut tekad atau enggak ya? Mungkin bisa dikoreksi. Satu sih intinya yang aku pengen di 2021 adalah berprogres. Ininya itu tadi, tetap jalan terus, nggak pernah berhenti. Keren sih. Cuma juga harus Rancu ya? didampingi dengan, nggak apa-apa sih. Saya paham sih dengan tujuannya itu, apa namanya, apa yang dimaksud. Cuma juga harus diimbangi dengan apa namanya, keinginan kuat, keinginan yang sangat-sangat kuat kalau bisa, sangat-sangat kuat gitu kira-kira. Tanpa ada keinginan itu progres kita juga nggak akan terlaksana dengan baik. Yep. Ya insya Allah nanti sudah didampingi dengan keinginan. Itu kan ada kata-kata di belakangnya. Katanya suruh satu kata doang. Siap. Ya. Oke. Aku bakar-bakar nih di sini. Kan katanya suruh bakar semangat kan? Betul. Oke, Kalau terima kasih saya, ya. satu kata untuk terakhir konsisten saya bahwa gerakan tahun baru ini menjadi gerakan baru, sehingga 2021 ini akan menjadi satu momentum di mana tahun 2020 ini bukan terobati, tapi apa namanya, bisa menutupi kelam 2020-nya. Nggak harus kata dengan baik. Mungkin itu sih kalau saya sih. Baik, terima kasih ya Mbak Marta bisa gabung. Ya, aku juga terima kasih sudah mau tahun baruan. Kita. Ini tahun baruan barengan. Anggap aja tahun baruan bareng. Betul. Ya, kita juga harus mengucapkan selamat tahun baru lah kepada teman-teman. Ya. Semoga di tahun 2021 ini bisa lebih baik lah. Bisa lebih baik, menjadi insan yang lebih baik. Mungkin itu sih. Dan yang pasti loh, yang satu itu adalah kita selesai lah studinya gitu kira-kira ya. Amin. Ini harapan seluruh harapan bangsa. Bersama lah. Harapan bersama wis. Oke. Masa mau wisuda online lah gitu ya. Gak apa-apa lah wisuda online. Gak apa-apa, yang penting. Oke, terima kasih ya Mbak Marta. Yuk. Kita tunggu di ruang kita selanjutnya di edisi kedua. Juga tunggu konten-konten saya. Ini Januari ada surprise dari saya loh. Surprise dari saya ada kejutan. Saya juga ada podcast lah kira-kira. Nanti ada beberapa bintang tamu. Ya ditunggu tunggu ya. Tunggu saja lah kira-kira. Iya. Terima kasih kepada Mbak Marta. Selamat tahun baru kepada teman-teman dan juga Mbak Marta dan seluruh teman-teman kosnya gitu kira-kira. Jangan lupa bakar-bakar dikasih kecap. Mereka udah di luar bakar-bakar soalnya. Oke. Kehabisan ikan. Terima kasih. Selamat malam Mbak Marta. Selamat tahun baru. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.